Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan NetBeans dan menggunakan database XAMPP. Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk membuat database menggunakan XAMPP. Buka aplikasinya. Kemudian pada menu modul Apache dan MySQL itu klik Start. Kemudian setelah start pada modul MySQL kita klik admin. Nah, kemudian kita membuat database. Di sini saya sudah membuat database-nya yang bernama DB Wasroot. Kemudian kita membuat 3 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel login untuk login pada aplikasinya. Kemudian tabel produk dan ketiga tabel transaksi. Setelah membuat 3 tabel tersebut, kemudian kita membuat desain aplikasinya. Yang aplikasi yang digunakan adalah Apache NetBeans. Nah, untuk kemudian setelah aplikasi Apache NetBeans sudah dibuka, kita buka project. Yang pertama adalah klik new project, kemudian menggunakan Java Write-End, lalu Java Application, lalu next. Kemudian buat project name-nya, karena di sini saya sudah membuat jadi tidak perlu. Nah, saya sudah membuatnya yang bernama Wasroot. Kemudian pada dalam project tersebut terdapat 6 package. Package pertama yaitu config yang berisi adalah codingan koneksi. Kemudian package kedua adalah controller yang berisi codingan controller. Kemudian paket ketiga adalah DAO yang berisi codingan DAO. Yang kemudian yang keempat adalah DAO interface berisi codingan DAO interface. Kemudian pada selanjutnya adalah paket model, kemudian yang terakhir adalah paket view yang berisi tampilan aplikasi kita. Di sini saya sudah untuk membuat ini pada klik view, klik kanan, lalu new, kemudian klik JFrame form. Karena saya sudah buat jadi tidak diperlukan lagi. Untuk halaman pertama itu adalah form login. Kita dapat menambahkan fitur-fiturnya menggunakan palet. Di sini sangat banyak bisa digunakan, ada label, button, menu bar, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah membuat form login, kita membuat form halaman utama. Di sini kita menggunakan beberapa fitur seperti label, menu bar, dan menu. Kemudian selanjutnya halaman ketiga adalah halaman produk yang berisi tentang untuk kita masukkan produk yang akan kita masukkan. Untuk palet yang kita gunakan itu adalah label, button, kemudian text field, menu bar, text field, dan table. Kemudian selanjutnya form halaman yang terakhir itu transaksi. Sama dengan halaman produk kita menambahkan beberapa fitur. Kemudian untuk mengaktifkan fitur, kita klik 2 kali pada fitur tersebut. Seperti di menu fitur tambah ini kita klik 2 kali, kemudian dia akan masuk ke codingan. Untuk mengaktifkan fitur tadi kita perlu menambahkan beberapa codingan seperti gambar seperti yang ada di video. Kemudian untuk codingan form produknya, kemudian halaman utama, dan yang terakhir codingan pada form login. Oke, setelah itu kita
akan menghubungkan project yang ada di NetBeans dengan database yang ada pada MySQL. Yang pertama adalah kita buka MySQL, kemudian klik Start pada menu Apache dan MySQL. Kemudian masuk ke dalam Microsoft Edge ataupun Google Chrome, kemudian ketik localhost /phpMyAdmin. Nah, kemudian di sini buat database baru sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya buat database bernama UAS CRUD dan buat tabel-tabel yang diperlukan. Nah, setelah tabel dan database dibuat, masuk kembali ke dalam Apache NetBeans dan pada package config buat Java class baru yang bernama koneksi. Kemudian ketik source code seperti yang sudah ditampilkan untuk menghubungkan project yang ada di NetBeans dengan database yang ada pada MySQL. Kemudian pada package model buat Java class baru yang bernama tabel model produk. Dan pada tabel model produk ketikkan source code seperti yang sudah ditampilkan dengan mengimport Java Utilist dan juga Java Swing Table Abstract Table Model. Kemudian pada package DAO interface buat Java interface baru dan berikan nama inProduct DAO. Kemudian ketikkan source code seperti yang sudah ditampilkan dengan mengimport Java Utilities dan mengimport model produk yang sudah dibuat. Kemudian pada package DAO buat Java class baru bernama produk DAO. Nah, di sini kita akan mengimport package-package yang akan diperlukan untuk menghubungkan antara project yang ada di NetBeans dengan database. Nah, untuk source code dapat dilihat seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian masuk ke menu controller, package controller, dan buat Java class baru yang bernama product controller. Kemudian import beberapa package seperti yang sudah ditampilkan dan ketikkan source code berikut ini. Setelah seluruh source code input pada form product, double klik pada button tambah, ubah, hapus, dan batal. Kemudian masukkan source code seperti yang ada dalam tampilan. Setelah seluruh source code dimasukkan, project siap dijalankan. Pada form login, pilih menu source, klik kanan, kemudian run file. Dan ini adalah tampilan awal untuk project yang sudah kita buat. Nah, pada username dan password, masukkan sesuai dengan yang ada dalam database. Ketika username dan password tidak sesuai dengan yang ada di dalam database, maka akan muncul peringatan bahwa user atau password salah.
Nah, setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke dalam menu utama. Dan di sini terdapat 3 menu, yaitu menu produk, menu transaksi, dan opsi. Pada menu produk, terdapat ID produk, jumlah, dan harga, serta tabel produk yang sudah kita tambahkan. Sebagai contoh, untuk menambahkan produk baru, kita masukkan sesuai dengan data yang kita miliki. Setelah masukkan data, kita klik button tambah, akan muncul notifikasi update berhasil, dan data akan ditambahkan ke dalam tabel yang ada di bawah. Dan untuk mengubah, kita klik pada produk yang ingin kita ubah. Kemudian ubah data sesuai dengan yang kita mau. Kemudian klik ubah. Kemudian akan muncul notifikasi update data berhasil dan data akan terubah. Selanjutnya untuk menghapus, klik pada produk yang ingin kita hapus, kemudian klik pada button hapus. Kemudian data akan otomatis terhapus. Setelah project dibuat, masuk ke dalam aplikasi Jar2Exe. Kemudian klik next. Pada halaman ini pilih browse jar dan cari project yang sudah dibuat. Nah, di sini nama file saya wascrut, kemudian masuk ke dalam folder disk dan pilih file jar yang ada. Kemudian klik next. Di sini pilih Windows GUI application, kemudian next. Pada main Java class, select pada view, kemudian form login. Kemudian next. Klik add. Kemudian masuk ke dalam folder lib dan masukkan MySQL connector. Di sini saya sudah ada, kemudian klik next. Dan di sini pilih untuk meletakkan aplikasi atau exe yang akan kita buat. Kalau sudah, klik next dan aplikasi akan diproses. Nah, karena di sini saya sudah, saya klik no saja. Kemudian nanti tinggal klik finish. Setelah itu kita masuk ke dalam exe yang sudah ada dan tampilannya akan sama seperti project yang ada pada NetBeans kita. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.